Pemerintah lantas apa tanggapan dari para ojol dengan status baru ini? Berikut liputan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo dan juru kamera Yohanes Bosco dalam segmen Warga Bicara. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian UMKM telah menetapkan pengemudi ojek online atau ojol ini masuk kategori pelaku UMKM. Mereka akan masuk dalam kategori pelaku usaha mikro transportasi online. Dan dengan adanya status baru ini, mereka akan mendapatkan sejumlah fasilitas sama yang diterima oleh pelaku mikro atau pelaku UMKM seperti kredit usaha rakyat, KUR, hingga adanya pembebasan pajak 0% karena mereka ini memiliki pendapatan rata-rata di bawah 500 per tahunnya. Lantas apakah hal ini atau kebijakan baru ini mendapatkan respon positif atau respon negatif? Berikut tanggapannya. UMKM ini mana saya tanya? Sampai saat ini belum tersentuh. Kan kami juga punya binaan banyak, ya nggak? Bisa pengurus aja bisa 305.000, ya nggak? Kalau di Indonesia, apalagi anggotanya kan gitu ya, nggak ada sama ini. Kalau misalkan memang status jadi pelaku UMKM ini apakah jadi bisa memperluas bang usaha dari ojol dengan pelaku UMKM ini, apakah bisa jadi peluang usaha baru gitu? Ya kalau memang ada UMKM kita sangat senang sekali, welcome ya nggak? Karena kalau memang tujuannya buat mensejahterakan ojol, kenapa tidak kita? Kita yang berharap harus direalisasikan, tapi keterbukaan dan transparansi harus dibuktikan dan harus benar-benar sampai ke ojol itu sendiri. Kalau abang kedepannya bang, apakah kerjasama yang ideal antara ojol dengan aplikator bagaimana bang kedepannya bang, biar idealnya tuh? Harus harmonisasi, keterbukaan dan tidak ada satu intimidasi, tidak ada seperti aplikasi tebang pilih. Kan bagaimanapun mereka yang tergabung di komunitas dan tidak tergabung di komunitas sama kan di bawah naungan mereka semua, ya enggak? Nah kalau memang mau adil ya harus. Kalau memang mereka masih percaya dengan adanya Tuhan, ayo kasih keadilan. Saya sudah dengar pernyataannya Menteri Maman ya, Menteri UMKM kan. Saya rasa itu terlepas dari kontroversi antara pekerja platform dan mitra, ada satu hal yang harus disikapi ya, bahwa Pak Maman ini kan menyatakan bahwa akan ada stimulus lah gitu ya terhadap kami ini. Salah satunya kan saya anggap itu adalah pembiayaan dan ini sangat penting. Cuma pembiayaan ini kan sekarang ini ya, ini sifatnya itu masih diberikan individu per individu. Kami ngambil mobil dari leasing atau bahkan dari vendor. Harga kendaraannya pun itu kan harga kendaraan yang sebenarnya masih diberikan kepada konsumen, bukan kepada pelaku usaha. Harusnya ya, aset ini kan kendaraan ini aset buat kita. Harusnya itu kan harga kendaraannya bisa lebih murah. Mohon maaf, pemerintah juga saya lihat masih kebingungan mencari-cari solusi untuk membuat regulasi. Nah ini kan yang jadi masalah, harusnya sudah lebih kepada sifat yang taktis, solusi gitu loh. Cuma rupanya pemerintah saya lihat masih kebingungan juga. Tapi saya mengapresiasi lah atensinya dari Pak Maman gitu ya. Nah ini saya memberikan masukan sebenarnya. Bagaimana sih caranya memberikan stimulus kepada kami ini gitu loh. Ya pertama itu aja, nggak usah muluk-muluk lah, harga kendaraan murah. Terus kedua ada add value. Bagaimana meningkatkan para driver ini tidak lagi menjadi sekedar driver gitu loh. Kait mau dimasukin ke UMKM atau Undang-Undang Tenaga Kerja, saya pikir itu Presiden lebih paham lah. Kita ini lebih mau dibawa kemana, Presiden lebih paham. Yang pasti Presiden sudah berjanji 1 Mei itu bahwa Presiden akan keluar. Sampai detik ini lembar negaranya belum keluar. Nah ini yang jutaan driver online yang menunggu gitu, agar ini segera dikeluarkan. Karena kan semenjak 1 Mei sampai sekarang batang hidungnya Perpres itu kayak apa kita belum tahu. Gitu loh. Itu yang ya itu yang pengen kita keluar gitu loh. Kita pengen lembar negaranya keluar. Itu. Bang, kedepannya kan juga rencananya akan ada pembinaan nih bang untuk para ojol nih bang, agar kedepannya juga bisa mandiri dengan UMKM ini. Apakah sektor apa yang dibutuhkan bang? Ya banyak ya, kalau ojol tuh paling bengkel ya kan, kemampuan untuk montir gitu, dan juga banyak teman-teman di sini yang punya kemampuan seperti servis handphone, servis listrik atau mesin cuci bisa juga itu, karena background teman-teman kan banyak nih, kita nggak tahu kan dari mereka itu banyak yang cerdas-cerdas juga gitu. Terkait dengan kolaborasi nih bang, kedepannya mungkin harapannya apa sih bang, kolaborasi antara ojol, pemerintah dan aplikator? Oke, kedepannya kita minta kepastian hukum. Contoh nih,
Hukum yang paling tinggi adalah undang-undang. Kita pengennya ojol itu masuk di undang-undang, diakui dulu gitu. Status kita nih apa masih belum jelas. Kita minta status kita diakui di undang-undang. Nanti ngaturnya seperti apa, nanti ada hukum-hukum turunannya dari undang-undang itu gitu loh. Karena sampai saat ini DPR semenjak 10 tahun ke belakang kan hanya janji. Nah kita minta undang-undang ini terkait ojol ini ya harus ditetapkan gitu loh. Jadi perlindungan hukum kita pasti. Kalau sekarang kan masih omon-omon aja gitu. Ya pemirsa, tadi adalah tanggapan dari sejumlah pengemudi ojek online, ada yang pro dan ada yang kontra. Namun kebijakan baru ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memperdayakan dan memperkuat pelaku mikro, khususnya pelaku mikro transportasi online. Dan harapannya juga dengan kebijakan ini pemerintah berharap bagi ojol ini dapat berusaha mandiri. Mereka tidak tergantung pendapatannya dari ojek online karena nantinya pemerintah juga akan memberikan pelatihan dalam berbagai sektor. Dari Jakarta, Kautsar Prabowo, Yohanes Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.